Pemirsa, Badan Pengelola Keuangan Haji atau BPKH memastikan dana jemaah haji aman meskipun pemerintah resmi membatalkan keberangkatan ibadah haji tahun ini. Dana para jemaah haji tahun ini diinvestasikan pada bank syariah. Keputusan pembatalan pemberangkatan ibadah haji tahun 2021 ini dituangkan dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 660 Tahun 2021 tentang pembatalan keberangkatan jemaah haji pada penyelenggaraan ibadah haji tahun 1442 Hijriah 2021 Masehi. Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji atau BPKH Anggito Abimanyu memastikan dana jemaah haji tahun 2021 aman, di mana dana para jemaah haji akan diinvestasikan pada bank syariah. Kami tegaskan bahwa seluruh dana yang kami kelola aman, seperti yang juga sudah digarisbawahi oleh Pak Yandri dan Pak Amir Syah tadi. Dana tersebut sekarang diinvestasikan dan ditempatkan di bank-bank syariah dengan prinsip syariah tentu yang aman. Di sisi lain, BPKH memaparkan rincian jumlah dana yang terkumpul dari jemaah haji. Dana ini termasuk dari jemaah haji reguler dan khusus tahun 2020. Sebanyak 196.865 jemaah haji reguler yang sudah melakukan pelunasan dengan dana yang terkumpul sebesar 7,05 triliun rupiah. Sedangkan untuk haji khusus telah melakukan pelunasan sebanyak 15.084 jemaah dengan terkumpul dana setoran awal dan setoran lunas sebesar 120,67 juta dolar Amerika Serikat. Seluruh dana jemaah haji dipastikan aman dan diinvestasikan di bank-bank syariah. Dari Jakarta, Adik Channel. Ya, saya kembali lanjutkan perbincangan bersama Pak Farid Aljawi, Sekjen Ampuri. Pak Farid, tidak masuknya Indonesia ke 11 negara yang warga negaranya boleh memasuki Arab Saudi pada saat musim haji ini, ataupun mungkin beberapa waktu yang lalu sebelum kemudian musim haji ini dimulai lah ya. Apakah itu hanya terletak di kualifikasi vaksin saja atau dari penanganan pandemi di Indonesia yang kemudian disimpulkan oleh pemerintah Arab Saudi, nampaknya Indonesia belum masuk ke daftar negara yang warga negaranya boleh masuk ke Arab Saudi? Ya, kemungkinan iya. Ya, jadi memang penanganan COVID di Indonesia walaupun trennya terlihat baik, tapi pemerintah Arab Saudi mungkin melihat belum, sehingga kita masuk ke dalam 9 negara yang belum diterima begitu. Ya, oke. Terkait dengan sikap yang tentu saja sudah diberikan Indonesia, artinya seperti yang Anda tadi juga sudah sampaikan bahwa ada sebuah tanggapan lah dari statement yang sudah diberikan oleh pemerintah terkait dengan keputusan pemerintah Indonesia tidak memberangkatkan jemaah haji tahun 2021. Ketika adanya sebuah surat pernyataan lah dari pemerintah Arab Saudi menyikapi apa yang sudah kita sampaikan, artinya kita dipertimbangkan sebagai mitra yang penting bagi Arab Saudi. Ya, jadi memang kita ini mitra yang penting karena haji kita nomor 1 di dunia, ya, dan apa namanya penyumbang nomor umroh nomor 2 di dunia. Nah, karena vaksinnya menggunakan Sinovac, yaitu India salah satunya, Indonesia dan Pakistan, tentunya mungkin pemerintah Arab Saudi melihat itu. Namun ini sudah menjadi putusan Mas Wiki. Yeah. Kita berharap gimana ke depannya buat masyarakat Indonesia dan penyelenggara resminya pemerintah begitu. Oke. Kita bicara, beberapa, ya. Silakan dilanjutkan, Pak. Iya, ada beberapa hal yang kita harapkan ya, kepada pemerintah, yaitu BPKH, Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, dan pemerintah secara global. Kepada BPKH, tentunya BPKH sudah mengumumkan bahwasannya dananya aman dan bisa mengambil untuk insentif, bisa mengambil untuk dana pelunasan. Nah, bagi kita, pemerintah harus memberikan insentif dalam bentuk cash, ya, karena ini sudah kali kedua pembatalan. Karena satu-satunya masyarakat yang dananya ada di pemerintah yaitu setoran ibadah haji. Terus yang kedua, kepada pemerintah, dalam hal ini Kementerian Agama, itu juga harus memberikan insentif untuk pembinaan. Karena selama ini di masa pandemi, tentunya ada verifikasi terkait dengan perizinan perusahaan-perusahaan anggota kami, yang ini masih mengeluarkan biaya. Sedangkan kita sudah tidak ada pemasukan selama hampir 2 periode atau 2 keberangkatan.
Nah ini tentunya memberatkan. Sehingga nanti terjadi jika ada masalah sampai izinnya mati, perusahaannya tidak sanggup. Nah ini kan pemerintah juga harus memberikan kebijakan. Ya, adanya kompensasi-kompensasi yang dilakukan untuk kemudian membatasi lah ataupun mengurangi kerugian yang akan diderita oleh teman-teman stakeholders perjalanan haji di Indonesia, khususnya untuk teman-teman agen perjalanan. Oke, tadi sempat disampaikan mengenai pembatalan perjalanan ibadah haji tahun 2021. Mereka yang calon jemaah haji yang kemudian batal berangkat tahun ini akan berangkat tahun 2022. Mekanisme apa yang ditempuh Pak Farid supaya betul-betul memastikan mereka yang tidak jadi berangkat tahun ini, tahun 2022 pasti berangkat? Oke, jadi ini semua ketentuannya ada di pemerintah. Yang pertama, jika uangnya diambil, pelunasannya oleh masyarakat, tentunya ke depan mereka harus menyetorkan lagi untuk pelunasannya lebih awal. Kurun waktunya saya melihat kurang lebih 8 bulan ya, dana ini bisa dipakai. Tapi jika masyarakat khawatir, tidak usah diambil. Terus yang kedua, pemerintah harus memberikan prioritas. Bahwasannya tahun depan ini yang sekarang tidak masuk, pasti berangkat. Dan plus harus memberikan juga kelebihan-kelebihan. Ya, artinya layanan-layanan kepada masyarakat sehingga tahun depan ini terobatilah setelah 2 tahun ini nggak berangkat. Bentuk layanan-layanan itu nanti bisa dikomunikasikan dengan stakeholder. Ya, tentunya masyarakat jadi mungkin lebih nyaman, ya kan, dengan fasilitas tambahan dan lain-lain itu nanti kita bisa bicarakan dengan pemerintah. Baik, seberapa besar dampak dari pembatalan pemberangkatan haji tahun ini terhadap antrian kuota calon jemaah haji? Sangat besar tentunya, ya, karena kalau misalnya untuk tunggu waktu misalnya 7 sampai dengan 5 tahun katakanlah tanpa pembatalan begitu. Ketika ada pembatalan ini harus nunggu berapa lama lagi? Oke, jadi sistemnya kan besar besar. Nah, kalau kemarin 7 tahun, tentunya tambah 2 tahun menjadi 9 tahun. Nah, makanya kita itu untuk haji plus ya Pak? Untuk haji plus, untuk ONH biasa itu tergantung daerahnya. Ada yang 15 tahun, ada yang 20 tahun, bahkan ada yang 30 tahun. Ya, ini beda-beda. Karena dilihat dari jamaah kan setiap hari setoran nih, ya kan, supaya antriannya tidak panjang. Nah ini juga menambah daftar antrian. Pemerintah juga harus bijak dan transparan mengenai itu. Ini sudah 2 tahun antri kok, nanti jadi tambah lagi 3 tahun. Nah saya berharap pemerintah juga memberikan transparansi terkait daftar waiting list siapa-siapa aja yang berangkat begitu. Permasalahannya ini cukup kompleks dan memang memerlukan level pengertian yang luar biasa dari stakeholders ibadah haji yang ada di Indonesia. Ketika memang keputusannya sudah dibuat, yang perlu dilakukan ke depan adalah bagaimana kita tetap konsolidatif dan tentu saja terus mengupayakan hal-hal tadi, harapan-harapan yang Anda tadi sampaikan. Pak Farid Aljawi, Sekjen Ampuri, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Market Review.